Halo koi lover semuanya, selamat datang kembali di channel Kang Amin. Ini kemarin banyak sekali yang nanya isi dari chamber filter, apa aja sih rahasianya supaya air jadi bening, bersih dan jernih seperti di kolam tersebut. Baik, di video kali ini saya akan coba membongkar tuntas apa aja sih isi dari chamber filter yang ada di kolam yang saya gunakan saat ini. Perlu diketahui, dalam pemeliharaan koi ini, dari pelihara awal pertama kali saya pelihara koi itu 11 bulan baru saya bersihkan di backwash, kemudian dibersihkan chamber filternya. Oke, untuk lebih lanjut lagi saya akan coba beberkan secara detail apa-apa aja isi dari chamber filter yang saya gunakan. Kemudian apa sih sistem filter atau flow dari sistem filtrasi dari kolam ikan koi yang saya gunakan ini. Baik, ini kondisi air kolam setelah 11 bulan pemeliharaan. Dari awal pemeliharaan ikan koi, di kolam ini air sudah agak tampak kurang jernih. Mungkin ini saatnya saya coba untuk membongkar dan membersihkan chamber filter, sekaligus membersihkan trickle filter yang ada. Mungkin nanti pembahasan dari trickle filter isi-isinya akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, untuk saat ini saya akan coba bahas isi dari chamber filter kolam terlebih dahulu. Baik, silakan menyaksikan. Oke, baik, kita mulai menurunkan pot-pot tanaman yang ada di atas tutup chamber filter kolam. Ini kita turunkan semuanya satu persatu sehingga nanti tutup dari chamber filter bisa dibuka. Ini tanaman sirih gadingnya sudah lebat sekali, bisa dilihat. Baik, ini pot tanaman dan sistem trickle filter sudah diturunkan dari tutup chamber filter. Ini sudah diturunkan semuanya ya, pot tanaman dan trickle filter sistem baki shower yang ada di atas tadi sudah diturunkan semua. Ini sehingga kita bisa membuka tutup dari chamber filter kolam. Ini kita buka. Iya, ini sudah terbuka tutup dari chamber filter. Ini terlihat saya menggunakan 4 chamber filter. Yang pertama ini, chamber pertama ini air biasa, air masukan dari kolam. Saya masukkan ikan kapiat juga di situ buat makan jentik nyamuk. Kemudian ini chamber kedua, isinya jet mat dan bioblock. Kemudian ini chamber ketiga, bioblock dan biobol di dalamnya. Nanti bisa kita lihat pas kita bongkar isinya. Nah, itu chamber keempat, dakron dan pompa keluaran ke kolam. Nah, ini sistem filter saya nih skimmer. Jadi air masuk dari bagian bawah, masuk ke chamber pertama, ke sini, di sini, kemudian masuk ke chamber kedua,
kemudian lanjut ke chamber ketiga, kemudian keempat. Dari chamber keempat didorong oleh pompa ke kolam. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, air masuk ke chamber pertama lewat bagian bawah. Di bagian bawah ada kisi-kisi lubang di dasar. Kemudian ini skimmer. Nah, ini skimmer dialirkan, ditembuskan ke chamber pertama dari filter. Ini sistem skimmer. Ini skimmer salah satu faktor penting dalam kolam koi. Dia akan masuk ke chamber pertama berbarengan dengan input yang ada di bagian bawah kolam, masuk ke chamber pertama ini. Ini chamber pertama berisi air bersih dari kolam. Saya masukkan ikan kapiap 1 ekor, fungsinya untuk memakan jentik nyamuk. Dari chamber pertama mengalir ke chamber kedua. Ini isinya jet mat. Nah, ini jet mat. Di chamber kedua ada beberapa lapis jet mat yang saya gunakan. Nah, ini sekitar 3 ruas jari ya, sampai segini. Jadi air masuk dari chamber pertama, kedua lewat atas, flow aliran airnya. Kemudian dari chamber 2 ke chamber ketiga lewat bagian bawah. Ini bioblock di chamber ketiga. Bioblock saya gunakan juga beberapa lapis di bagian bawah. Selain bioblock, saya pakai juga bioball. Nah, dari chamber 3 ke 4 saya alirkan air lewat bagian atas chamber 4, kemudian ditembakkan oleh pompa ke kolam seperti ini. Ini di chamber keempat saya masukkan juga ikan kapiat juga. Kemudian lanjut, ini saya proses backwash, pengurangan air dari pipa chamber filter. Ini pipa pembuangan supaya air berkurang, karena tujuan saya untuk menguras dan membersihkan chamber filter. Ini terlihat dari chamber 2, ketiga dan keempat air sudah mengalir ke chamber pertama. Nah, ini chamber ketiga dan keempat. Kita kuras air di bagian filter. Nah, untuk chamber pertama dia tidak akan turun airnya, karena tinggi permukaan air di chamber pertama sejajar dengan permukaan air kolam. Ya, air di chamber kedua, ketiga dan keempat sudah mulai susut. Ini di chamber kedua, tadi ada jet mat ya. Jet matnya beberapa lapis sudah saya angkat. Nah, di bawahnya ini ada bioball. Bioball sudah saya bungkus dalam jaring net, cargo net, di jaring ini supaya mempermudah dalam pengambilan untuk dilakukan pencucian. Ini chamber ketiga, ini chamber kedua, bioball. Oke, ini chamber pertama, tinggi air chamber pertama sejajar dengan tinggi kolam, karena ini sengaja tidak saya isi media. Kemudian ini chamber kedua sudah saya kosongkan airnya. Kemudian chamber ketiga, chamber keempat berisi pompa dorong ke dalam kolam. Nah, dari di chamber ketiga itu tadi saya isi beberapa lapis bioblock. Bioblock ini seperti ini terbuat kayak busa foam, lembaran foam busa, bioblock namanya. Kalau di toko ikan bisa tanya bioblock. Bioblock beberapa lapis di chamber ketiga. Kemudian ini jet mat.
Nah, ini jet mat juga berfungsi untuk sebagai rumah dari bakteri pengurai dari kotoran ikan. Nah, ini bioblock juga berfungsi juga sebagai rumah dari bakteri pengurai dari kotoran ikan. Semakin banyak bakteri pengurai di dalam chamber, proses sterilisasi air sehingga menjadi bersih, kembali ke dalam kolam menjadi sempurna. Jadi nitrat, kotoran dari ikan diuraikan oleh bakteri tersebut. Nah, ini perlu diketahui juga, ini di chamber pertama kenapa saya tidak memberi media filter di chamber pertama. Salah satu alasannya yaitu ketika terjadi mati listrik, itu tidak akan membuat arus balik dari chamber filter kedua, ketiga, dan keempat. Fungsinya agar tidak balik ke arah kolam, karena jika pompa mati, listrik mati, ada kalanya jika kita isi juga dengan media filter di chamber pertama, itu kotoran balik ke arah kolam. Makanya saya kosongkan chamber pertama dari media filter. Kemudian ini chamber kedua, ini biobol yang sudah dibungkus jaring. Kemudian ini chamber ketiga saya masukkan isi ada karang jahe juga, karang jahe yang bisa dibeli di toko ikan. Di paling bawah saya kasih karang jahe, dengan lapisan atasnya saya masukkan bioblock ya. Ini karang jahe juga sudah diikat, dibungkus dengan jaring supaya mudah pengangkatan ke atas. Nah, ini chamber keempat saya masukkan ikan kaviar. Ini pompa di sini yang akan mendorong air bersih akhiran dari filter ke kolam. Ini saya gunakan di chamber ketiga ya. Ini chamber ketiga, karang jahe dan bioblock. Ini proses pengurasan air di chamber ketiga, kedua, dan keempat ya. Ini terlihat lumpur sudah lumayan menumpuk setelah 11 bulan ya saya tidak bersihkan. Jadi tidak perlu setiap bulan harus membersihkan filter. Nah, untuk proses pembersihan chamber filter ini sangat dibutuhkan sekali niat dan tenaga yang kuat untuk membersihkan, karena ini lumayan membutuhkan tenaga. Nah, ini sistem skimmer yang akan menyedot kotoran lendir di lapisan atas air kolam. Ini masuk ke chamber pertama tanpa menggunakan pompa ya di skimmer. Jadi pompanya hanya satu digunakan di chamber keempat. Ini air di chamber pertama masuk di sini, kemudian lewat flownya lewat atas dari chamber pertama ke chamber kedua, kemudian dari chamber kedua ke chamber ketiga lewat bawah. Jadi di bagian bawah ada lubang masuk ke chamber ketiga sini. Kemudian dari chamber ketiga ke empat lewat air flownya, arusnya lewat atas, sisi atas, kemudian ditembakkan oleh pompa ke dalam kolam dari chamber keempat. Oke, setelah semua media filter dikeluarkan dan dicuci, kita masukkan kembali ke masing-masing chamber sesuai urutan yang di awal tadi saya jelaskan. Kemudian ini saatnya proses pengisian air ke dalam kolam.
Ini proses pengisian air kolam sedang berlangsung. Kita tunggu sampai airnya penuh. Dan ini chamber pertama yang tadi kosong tanpa media filter, tapi saya masukkan ikan kapiat di situ. Ini chamber kedua, isinya tadi ada bioblock dan jet map. Kemudian ini chamber ketiga, ada karang jahe, bioblock dan dacron. Ini chamber keempat kosong, kita kasih ikan kapiat 2 ekor. Itu ikan kapiat hidup dari 11 bulan yang lalu. Nah, ini sistem skimmer masuk dari sini lubangnya. Kemudian air input dari kolam ke arah chamber dari bagian bawah masuk ke chamber pertama. Kemudian arusnya dari bawah ke atas ke chamber 2, flownya lewat atas. Nah, dari chamber kedua dia masuk ke chamber 3 lewat bawah. Di sekat pemisahnya itu ada lubang, kita bikin lubang. Kemudian dari chamber ketiga ke 4 air flownya lewat bagian atas, kemudian ditembakkan oleh pompa ke arah kolam air bersihnya itu. Nah, ini air sudah mulai penuh mengisi bak dari chamber filter. Ini kita sudah bisa mulai nyalakan pompa dari pompa filter, pompa bak filter, chamber filter. Kita bisa lihat di gambar pompanya sudah running. Mungkin sehari 2 hari mungkin akan kolam air di kolam akan agak keruh ya. Itu hal yang wajar karena kita baru proses mulai pembersihan chamber filter, dan itu hal yang wajar dan normal. Ini skimmer, sistem skimmer, dia akan menarik secara otomatis ke dalam chamber pertama menggunakan sistem tekanan air. Jadi arus dari chamber pertama ke chamber kedua. Ini chamber pertama tanpa media. Tadi ini chamber kedua, ada jet mat, ada bioblock. Kemudian di chamber ketiga ada karang jahe, biobol, kemudian dacron nih yang warna putih. Kemudian di chamber terakhir, chamber keempat, itu udah pompa, saya masukkan ikan kapiat juga situ untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Nah, ini pompa air keluaran dari chamber bersih yang masuk ke dalam kolam. Nah, ini sistem skimmer juga bekerja dengan sangat baik, masuk ke dalam chamber pertama. Nah, ini lubangnya skimmer di chamber pertama. Ini bisa terlihat tuh ada putih-putih lubang. Kemudian di bagian paling dasar kolam ada kisi-kisi lubang yang akan menyedot kotoran ikan di kolam ke chamber pertama. Itu flownya dari chamber pertama kedua lewat atas ya, seperti ini. Kemudian dari chamber kedua ketiga itu flow airnya lewat bawah. Di bawah ada lubang sekat, di sisi sekat ini ada lubang. Jadi chamber ketiga arusnya dari bawah ke atas. Kemudian dari chamber ketiga keempat itu lewat atas. Nah, airnya lewat atas seperti ini. Nah, di chamber keempat ini ada pompa pendorong. Di sini proses akhir dari sistem filtrasi di chamber filter, airnya didorong oleh pompa ke arah kolam seperti ini. Baik, oke, koi lover semuanya, itu dia proses bongkar tuntas isi dari chamber filter di kolam koi di tempat saya. Ini posisi sudah ditutup
chamber filter bak filternya sudah dimasukkan lagi di atasnya pot tanaman dan sistem trickle filter. Nah, untuk pembahasan sistem trickle filter ini nanti akan dibahas di video selanjutnya untuk kupas tuntas tentang pembersihan apa aja sih media-media yang digunakan di sistem trickle filter yang saya gunakan ini. Ini ketika udah sore malam, lampu saya nyalakan seperti ini. Baik coil lover semuanya, itulah tadi setelah kita bersihkan chamber filter, ini tampak keesokan harinya. Keesokan harinya pas pagi-pagi saya coba kasih makan ikan koi. Terlihat ikan koinya sangat terlihat senang karena chamber filter baru dibersihkan chamber filter dan sistem trickle filter, sehingga air menjadi lebih fresh dari sebelumnya. Air menjadi lebih bersih dan jernih dari sebelumnya dengan kadar oksigen yang lebih banyak juga dari sebelumnya. Nah, ini air ikan sangat aktif sekali terlihat di video. Nah, untuk koi lover semuanya, ketika akan memelihara ikan koi perlu dipelajari terlebih dahulu bagaimana sifat dari ikan koi itu sendiri, termasuk ekosistem dari ikan koi, karena ikan koi ini ikan yang sangat ringkih sekali jika media dari airnya tidak diperhatikan. Jadi sistem filter di kolam harus benar-benar diperhatikan oleh sang pemilik ikan koi tersebut. Nah, salah satunya kadar oksigen. Selain sistem filter yang baik, itu kadar oksigen juga harus bagus. Di sini saya tidak menggunakan aerator, mesin aerator, tapi saya memanfaatkan air output dari chamber bersih, chamber akhir filter yang ditembakkan ke arah permukaan kolam sehingga membentuk gelembung-gelembung udara di kolam. Nah, itu bisa mempertinggi kadar oksigen di dalam kolam tersebut. Nah, ini terlihat di ujung sebelah kanan itu air keluaran dari chamber filter menuju kolam ditembakkan ke air kolam sehingga membentuk gelembung oksigen. Ya, ini koi lover semuanya, kolam portable dari fiberglass saya taruh di garasi rumah. Ini tempat duduk biasa saya santai untuk menikmati ikan koi. Ini terlihat airnya tampak jernih sekali. Ini kedalaman kolam 1 meter, kedalaman kolam 1 meter, tapi terlihat jernih bagian dasar kolamnya. Ikan juga tampak senang di sana. Kita juga sebagai pemilik ikan koi juga merasa lebih enak juga melihatnya sambil duduk di pinggir kolam sambil menikmati teh atau kopi. Nah, ini setelah pembersihan chamber filter lebih jernih dari sebelumnya. Ini tempat biasa kami nongkrong dengan taman kecil sekali yang ada di teras rumah di ukuran 100 meter persegi ini. Kolam ikan koi saya sendiri terlihat ya, di sini ada motor
Ini tinggi kolam 1 meter. Saya menggunakan kolam ini tanpa menggali tanah ya di lahan saya. Jadi kolam itu dia diletakkan di atas lantai garasi rumah. Jadi kolam fiber ini customize, bisa dipesan sesuai dengan ukuran space ruang yang ada di tempat Anda. Ini saya pesan 3 meter, panjang 3 meter, lebar 2 meter dengan ketinggian 1 meter. Nah, di kolam ini ada 4 chamber filter sudah termasuk di dalamnya. Nah, alasan saya kenapa menggunakan bak fiber sebagai kolam ikan koi sayangan saya ini, karena beberapa tahun yang lalu saya pernah menggunakan kolam dari semen dan batu bata. Itu ketika terjadi kebocoran itu menjadi pusing sekali untuk mengetres mencari letak dari kebocoran kolam semen, karena seiring berjalannya waktu semen dan batu bata yang dijadikan kolam itu pasti ada bagian yang akan retak karena berjalannya waktu. Jadi 1 tahun setelah pembuatan dari kolam semen itu ada bagian kolam yang retak sehingga kolam menjadi bocor. Nah, alasannya makanya saya coba menggunakan bak fiber ini untuk kolam koi saya di rumah. Nah, ada yang komen lagi di channel YouTube saya, itu kok air mancurnya kayaknya jelek itu keluarnya. Nah, ini saya perlu klarifikasi itu kenapa air mancurnya seperti itu. Kalau bisa dilihat posisi garasi ini, kan bekas garasi mobil ya di rumah saya, jadi posisinya agak turun, tidak rata horizontal, makanya posisi kolam agak miring. Ini bisa dilihat di sisi-sisi kolam tidak sejajar permukaan airnya. Kemudian yang kedua, kenapa air terjun yang keluar dari trickle filter tidak bagus? Salah satunya saya menggunakan pompa yang ke arah trickle filter itu bekas akuarium. Jadi saya menggunakan pompa seadanya yang ada di rumah. Mungkin jika diganti dengan pompa yang lebih kuat akan membuat bentuknya lebih bagus air mancurnya. Ini sambil nikmatin minuman Sprite di pinggir kolam lebih nikmat. Jadi pulang kerja capek, stres kantor, bisa sambil ngelihat ikan berenang, kemudian sambil mendengar suara akustik gemericik air. Nah, konon katanya suara akustik gemericik air ini juga salah satu terapi relaksasi otak yang bisa membuat lelah kita hilang. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum.